membagikan satu hal ya. Dan saya rasa supaya konsep kita juga diubah ya. Bagaimana mengalahkan Satan ya. Satan itu berbeda dengan setan ya. Kalau Satan itu adalah sama dengan iblis, dialah kepala dari setan-setan ya. Jadi ada roh jahat, ada setan-setan, ada Satan. Jadi langit tingkat pertama itu ada namanya setan-setan ya. Di langit tingkat kedua itu ada namanya roh-roh jahat. Nah, di langit tingkat ketiga yaitu di surga itu ada namanya Satan. Ya. Jadi Satan ini bisa naik ke surga, bisa datang kepada Allah. Dia bahkan waktu itu dia menggugat Ayub di hadapan Allah. Jadi Satan itu masih hilir mudik surga bumi ya. Jadi makanya di kitab Ayub dikatakan ketika pemenang itu dibawa ke surga, dia berkata kepada Satan, ngapain kamu di sini? Nah, kamu sudah dikalahkan di bumi, kamu juga dikalahkan di surga ya. Nah, kita perlu melihat asal mula Satan ini ya, karena kalau kita melihat asal mula Satan ini, kita juga bisa menghindari supaya kita tidak jatuh ya. Jadi Satan ini seorang yang sombong. Dulu dia itu boleh dikatakan mungkin anak emasnya Allah ya. Dulu dia seorang imam ya, bahkan mungkin dia juga yang mewakili Allah. Dan parasnya sangat elok. Nah, dia mungkin punya kapasitas yang luar biasa. Sehingga dia apa? Dia melihat dirinya, dia sombong. Dan dia berkata ingin menyamai Allah. Jadi karena kesombongannya dia ini, ya, karena ingin menyamai Allah, dia memberontak kepada Allah. Dan saat itu dia menyeret ke dalam pemberontakan itu sepertiga para malaikat. Dan hari ini pun juga, ya, iblis ini, Satan ini berusaha juga menyeret manusia. Nah, Satan ini dia cara kerjanya adalah dia menipu, memperdaya. Dan biasanya dia akan mulai masuk melalui kesombongan kita. Karena dulu dia juga jatuh karena kesombongannya. Dia disebut bintang timur ya. Jadi memang Satan ini benar-benar primadona di antara semua malaikat. Nah, tapi kita hari ini memang tidak begitu membahas Satan karena fokus utama kita bukan itu. Tapi kita perlu tahu siapa Satan itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita mengalahkan dia. Ya. Jadi saudari, Allah itu menentang orang yang congkak, tetapi dia memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ini akan menjaga kita. Jadi walaupun kita mungkin punya karunia yang besar ya, mungkin Tuhan memberikan kita paras yang elok ya, hati-hati. Jangan kelebihan-kelebihan kita itu, kita melihat diri kita menjadi sombong. Sombong apa? Yang di sini sombong bukan bermegah ya. Sombong di sini adalah dia mengabaikan Allah ya. Dia memandang dirinya tetapi dia mengabaikan Allah. Disinilah kejatuhan Satan. Dia melihat dirinya, dia melihat kelebihannya, tetapi tidak memandang Allah. Jadi saudari, itulah kira-kira asal mula pemberontakan Satan. Hari ini kita perlu bagaimana mengalahkan Satan ini. Di Alkitab ya, dasar kita yang utama. Yang pertama tadi adalah di 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Yaitu mengenai roh kita. Orang yang sudah baru selamat itu memiliki roh kelahiran kembali ya. Dan roh ini Satan tidak bisa masuk. Satan hanya bisa masuk ke dalam jiwa kita, memberikan panah-panah si jahat masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kadang-kadang kita tertuduh bukan karena apapun. Itu mungkin Satan masuk melalui pikiran kita ya, terus menuduh kita. Nah, terus yang kedua ya, di zaman Adam dulu dia sudah masuk ke dalam daging kita. Jadi jangan mempercayai daging. Di dalam daging ini ada unsur Satan. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa melalui Adam dan Hawa saat itu, ini turunkan. Nah, di dalam daging kita sudah otomatis ada unsur Satan. Tapi pikiran kita ya, dia akan memberikan tuduhan-tuduhan, dia akan memberikan keraguan-keraguan terlebih kepada firman Tuhan ya. Jadi kalau kita melihat ini ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada roh
yang dilahirkan kembali. Nah, roh yang dilahirkan kembali ini dia tidak bisa masuk ke sana. Jadi inilah senjata kita. Jadi hari ini kita tidak perlu takut. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu telah melahirkan kita kembali, roh kita bersatu dengan roh Allah, ada Allah di dalam roh kita. Makanya Satan tidak bisa masuk. Emosi kita juga bisa disusupi oleh Satan. Ya. Tekad kita juga bisa. Ya tadi sombong tadi. Ketika kita sombong, ya itu adalah berarti unsur Satan masuk ke dalam tekad kita sehingga diri kita itu menjadi ego. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi saudari kembali ke dalam roh, ya, berpaling ke dalam roh, itu adalah menara yang tinggi, ya. Kalau di zaman dahulu berperang itu ada menara yang tinggi, itulah roh kita. Jadi musuh susah mencapainya. Bahkan kita bisa melihat semuanya melalui menara yang tinggi. Ya, jadi saudari, roh yang dilahirkan kembali adalah satu berkat yang terbesar di zaman ini. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas ini. Terus yang kedua apa? Yang kematian Tuhan. Kematian Tuhan itu mengalahkan musuh. Di Ibrani pasal 2:14 dikatakan, ya, melalui kematian Kristus, ya, iblis itu dihancurkan. Nah, ini perlu kita proklamasikan. Nah, coba kita memecah roti setiap minggu, ya. Ada roti dan anggur terpisah. Ini melambangkan tubuh, ya, dan darah terpisah. Berarti melambangkan kematian. Nah, Tuhan bilang terus kepada kita, ingatlah ini, perbuatlah ini untuk mengingat Dia. Kenapa perlu ini? Karena kita perlu diingatkan. Kita sering melupakan Tuhan, kita sering melupakan kematian Dia. Tetapi melalui kematian Tuhan ini ada banyak perkara yang dilakukan oleh Tuhan. Darah adi Tuhan itu membasuh hati nurani kita dari segala macam tuduhan. Ya, jadi kalau kita tertuduh, ya, oh Tuhan, basuh aku dengan darah adi-Mu. Ya, basuh aku dengan darah-Mu yang berkuasa. Nah, kematian Tuhan ini, ya, itu menghancurkan iblis. Sebenarnya banyak orang tidak menyadari, ya, ketika Allah menjadi manusia, itu sebenarnya Allah sedang memperangkap iblis itu. Jadi ketika dia jatuh dalam dosa, unsur iblis kan boleh dikatakan satu dengan manusia. Nah, ketika Allah menjadi manusia dan manusia ini disalibkan, nah di saat itulah iblis juga disalibkan. Karena Allah satu dengan manusia, menjadi manusia, dan setan juga satu dengan manusia. Tapi melalui disalib ini, ketika Allah yang menjadi manusia, Yesus ini tidak mengasihi nyawanya sampai pada puncaknya melalui kematian, makanya iblis dikalahkan. Jadi kematian Tuhan ini sangat-sangat mustika. Kita nggak perlu takut, ya. Kita perlu tahu. Jadi kalau kita merasa takut, ya, merasa ada perasaan bahwa musuh menyerang kita, Satan menyerang kita, kita perlu omong, kematian Kristus telah mengalahkan engkau, ya. Hai Satan, kematian Kristus telah mengalahkan engkau. Nah, ini penting, ya. Jadi tadi ada dalam roh, nah sekarang ada kematian Kristus. Dan yang ketiga adalah tubuh, ya, di dalam tubuh. Nah, Allah ini bersatu dengan gereja, ya, secara universal. Jadi praktek gereja-gereja lokal itu perlu menjadi pengalaman kita. Makanya ketika orang keluar dari penghidupan gereja, dia akan mudah menjadi sasaran empuk dari musuh. Sangat mudah sekali. Jadi boleh dikatakan kehidupan gereja itu satu perlindungan. Di dalam tubuh itu adalah satu perlindungan, ya. Jadi secara batiniah kita di dalam roh, secara dalam penghidupan kita berada dalam penghidupan gereja. Maka di Roma pasal 16 ayat 20 katakan Allah sebagai sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis, akan menghancurkan Satan di bawah kaki. Ini kita ingat bahwa Satan itu berada di bawah kaki gereja. Ya, Satan itu berada di bawah kaki gereja. Memang sekarang ini ada beberapa kelompok kekristenan, ya, sering-sering mengusir setan, ya. Saya kurang nyaman sebenarnya. Iblis, Satan itu di bawah kaki gereja. Hari ini menurut saya yang paling utama adalah kita perlu menempuh hidup gereja. Selain kita menempuh hidup di dalam roh, ya. Nah, poin yang keempat adalah ini poin praktisnya, ya. Itu di Wahyu pasal 12 ayat 11, ya. Saya katakan bahwa para pemenang ini, ya, mengalahkan Satan melalui apa? Darah adi Tuhan, ya.
terus melalui perkataan kesaksian mereka. Terus dengan sikap bagaimana? Tidak mengasihi jiwa mereka. Jadi saudari, perkataan kita itu sangat penting. Darah adi berhubungan dengan kematian Tuhan, ya. Kalau tidak mengasihi jiwa, tidak menyayangkan nyawa kita, itu berhubungan dengan sikap kita, berhubungan dengan mental kita. Tetapi perkataan, kesaksian, itu berhubungan dengan susunan kita atas firman Tuhan. Jadi di FKKP dikatakan kita perlu mengkhotbah iblis. Fakta-fakta di Alkitab, apa yang Tuhan rampungkan, kita perlu sampaikan kepada iblis. Kalau kita misalnya tertuduh, ya, kalau kita tidak merasa damai, ya, oleh karena serangan-serangan musuh, kita perlu mengatakan, hai iblis, engkau telah disalibkan di kayu salib. Ya, hai iblis, darah di Tuhan telah menebus saya. Nah, itu perlu kita omongkan, kita khotbah. Bahkan kita katakan kepada dia, masa depanmu adalah neraka. Ya, maka saudari, perkataan kita ini perlu kita murni. Ya, jadi jangan perkataan kotor juga keluar. Ya, akan susah nanti kita mengalahkan musuh itu. Jadi perlu perkataan kita dijaga. Ya, jangan sembarangan. Ya, kenapa? Karena perkataan kesaksian kita, ya, perkataan kita akan apa yang Tuhan rampungkan, itu yang akan mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Jadi ada 4 hal yang berhubungan ini, ya. Dalam roh, dalam tubuh, kematian Tuhan, terus perkataan kesaksian kita. Ini perlu menjadi pengalaman kita sehari-hari. Ya. Jadi saudari, di dalam hidup gereja kita perlu hidup di dalam roh. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu menerapkan ini. Ya. Perlu menerapkan darah adi Tuhan. Perlu memproklamirkan kematian Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan setiap hari. Ya. Memang saya secara pribadi, ya, kalau melihat berita minggu ini, ya, fokusnya bukanlah untuk Satan, ya, karena memang Satan ini boleh dikatakan mengganggu, tanda kutip, dalam rencana Allah. Tetapi Allah kita itu sangat berhikmat, ya. Bukannya dia nggak bisa mengalahkan Satan secara langsung, tetapi kurang fair, ya. Allah langsung mengalahkan Satan, maka dia menggunakan manusia, ya. Jadi dia bisa mengatakan kepada Satan, hai Satan, ini ada manusia yang bisa mengalahkan kamu. Ya. Ini ada manusia yang mengekspresikan saya, mewakili saya. Ya. Jadi saudari, Satan ini, ya, biasanya dia akan membuat kita, menipu kita dengan meragukan firman Tuhan. Apakah Allah benar-benar menebus saya? Ya, saya pernah mengalami itu waktu baru selamat, ya. Saya masih ingat sampai sekarang, ya. Itu 1 tahun saya baru bertobat, itu tahun 96, ya. Itu tahun kedua itu saya agak ragu-ragu. Saya ragu akan keselamatan saya. Ragu, ya. Terus sampai saya bertanya, apakah saya benar-benar diselamatkan? Ya. Apakah saya benar-benar sudah ditebus? Ya. Karena kita sering jatuh dalam dosa, ya toh. Banyak bersalah. Kita merasa, wah, saya nggak layak diselamatkan. Saya nggak layak menjadi orang Kristen. Nah, ada satu ayat di Ibrani. Jadi ketika tuduhan itu datang, saya tidak layak menjadi orang Kristen, ya. Saya mulai ingat ayat ini. Nah, mungkin saat itu Roh Kudus menguatkan saya, ya. Katakan ayat ini. Saya belum mengerti firman seperti sekarang. Saya katakan saja, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Saya ngomong, hai Satan, hai iblis, kamu boleh menuduh saya. Ya, tapi Allah menjadi manusia telah menumpahkan darahnya untuk menebus saya. Saya katakan itu berulang-ulang, dan sering tuduhan itu ada. Wah, kamu tidak layak jadi orang Kristen, ya. Kamu banyak dosa, ya. Memang kamu udah berselamat, tapi kamu berdosa. Apa kamu layak? Nah, tuduhan terus membuat saya damai, tidak damai, ya. Saya ingat ayat itu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kristus sudah menumpahkan darah, saya ada pengampunan. Hai iblis, Tuhan telah mengampuni saya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya melakukan hal benar, tapi karena saya telah percaya kepada Tuhan. Terus saya ingat lagi, darah adi Tuhan membasuh hati nuraniku. Jadi saya mohon sama Tuhan, kepada iblis saya bilang, Tuhan telah menebus saya, Tuhan telah berdarah kepada saya. Kepada Tuhan saya bilang, Tuhan, basuh hati nuraniku dengan darah adi. Oh Tuhan Yesus, basuh hati nuraniku dengan darah adi. Nah, ini saya katakan. Jadi ada masa-masa, saya yakin itu pasti ada masa-masa iblis itu
berusaha membuat kita ragu akan firman Tuhan, ragu akan tujuan Allah di atas diri kita. Nah, hari ini pun sama ya. Yang remaja mungkin bisa ya. Kita sekarang ini yang nggak tiba-tiba seperti ini, ada banyak proses yang kita jalani, termasuk tuduhan dari iblis itu. Ya, jadi iblis itu berusaha dia kemana-mana ya. Dia keliling ya. Kalau kita lihat di kitab Ayub ya, iblis itu keliling ya. Semakin kita saleh ya, saleh bukan rohani, saleh sama rohani beda ya. Semakin kita saleh itu semakin iblis mencari kita ya. Tetapi jangan itu membuat kita, wah saya nggak mau saleh, saya nggak mau baik gitu ya. Tapi ingat, bahkan Allah sendiri kalau kita lihat di kitab Ayub ya, sangat bangga kepada Ayub. Hai iblis, lihat tuh Ayub tuh, dia sangat mengasihi saya, dia sangat saleh ya toh. Bahkan Allah itu sengaja ngomong sama Satan supaya apa? Satan itu tadi kan dia sombong ya kan, dia ego ya. Itu karena Tuhan yang jaga dia kok ya. Coba Tuhan nggak jaga. Nah, inilah prinsipnya Satan ya. Jadi tadi dia menuduh kita. Nah, sekarang prinsipnya Satan apa? Untung rugi. Dia selalu bilang, Tuhan jaga, akhirnya dia aman ya. Ya Tuhan buktikan lagi, yus, ambilin ya. Ambil semua hartanya, semua ambil. Tapi jangan nyawanya. Nah, iblis itu selalu begitu. Prinsip untung rugi. Jadi dalam penghidupan gereja, prinsip untung rugi itu jangan kita pakai. Ya. Memang benar-benar prinsip dagang. Iblis itu prinsip dagang. Kalau untung dijalankan, kalau rugi enggak. Ya kan? Nah, kita dalam hidup gereja jangan untung rugi. Berhubungan dengan saudara-saudari jangan prinsip untuk rugi, harus prinsip hayat ya. Jadi kalau dalam hidup gereja itu rugi pun dilakoni ya, asal itu memberikan hayat. Ya, susah. Nah, kalau Satan enggak, bagi dia untung rugi. Nah, ini perlu kita selamatkan ya. Jadi pertama tadi selamatkan dari tuduhan ya. Yang kedua diselamatkan dari untung rugi. Ya, supaya apa? Kita tidak masuk ke dalam perangkap Satan. Jadi saya merasa ini bebannya sudah cukup ya. Aplikasinya sudah cukup juga ya. Tinggal kita praktekkan ya. 4 hal tadi, poin tadi kita praktekkan. Terus ada 2 prinsip tadi, cara kerja musuh juga kita udah tahu ya. Dia menuduh, dia juga melalui prinsip untung rugi. Amin. Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Oh, bahwa Tuhan telah menang. Amen. Dan kami telah bersatu denganmu ya Tuhan. Amen. Tuhan, dapatkanlah kami ya Tuhan. Oh, setiap hari bisa memiliki perkataan yang kesaksian. Amen. Yang mengumumkan kemenangan-Mu. Ya. Yang memproklamirkan kematian Kristus. Amen. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, kami adalah anak-anak-Mu. Amin. Yang lahir dari Allah. Ya. Sehingga segala macam tuduhan si musuh. Amin. Semuanya telah berada di bawah kaki-Mu. Amin. Hari ini kami gereja-Mu. Ya. Kami terbuka kepadamu. Ya. Untuk membangun tubuh-Mu. Amin. Bersama dengan anggota yang lain. Ya. Oh, kami sehati sepikir. Amin. Oh, untuk merampungkan kehendak-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Amin. Tuhan. Oh, kami ini sebagai manusia Ya. kami memang berdosa Tuhan. Ya. Kami mengalami banyak tuduhan Ya. dari si musuh Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih. Engkau tetap menjaga diri kami Tuhan. Amin. Engkau menguatkan roh kami. Amin. Dengan roh-Mu. Ya. Engkau tetap membimbing kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga mau tetap berjamu meskipun dalam peperangan Tuhan. Ya. Kami mau mengikuti perjamuan-Mu yang kudus. Amin. Depan si musuh. Ya. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Amin. Kami cinta pada